Alright guys, selamat datang di kita hari ini tentunya di program Jasuke. Jangan suka kepo. Gue udah pasti yakin kalau di Indonesia itu kan sebetulnya banyak banget permainan-permainan tradisional yang mungkin sekarang sudah mulai dilupakan oleh banyak orang. Kalau anak-anak sekarang sih kayaknya bukannya lupa ya, lebih ke nggak tahu karena era modernisasi di mana internet masuk, melanda, menjajah otak-otak kita. Karena pas era internet ini masuk, kita dengan sangat mudah bisa mendownload secara gratis game-game buatan developer-developer itu. Dan secara efek domino, permainan-permainan tradisional itu lama-lama tersingkir dengan sendirinya. Betul? Tapi anyway, baru-baru ini pasti lo kayak ketika di rumah lo mendengar suara tak 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 tak, suara apa itu? Atau ketika lo di coffee shop, bahkan di jalan, lo pasti sering mendengar tak 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 tak. Mana? Iya, pasti semua. Dan juga lo sering banget ngeliat anak-anak kecil, bahkan gak cuma anak kecil ya, orang gede juga ya, dari bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, sekarang terlihat memainkan sebuah permainan yang menghasilkan bunyi tak 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 tak. Ya, permainan itu bentuknya adalah bulat. Ya apa sih bentuknya bulat ya? Maksudnya dua ya, kayak biji kelot. Ya pokoknya ada dua buah. Gua nggak tahu dua buah apa ya sebetulnya, biji, dua buah batu ya kayak gitu lah pokoknya, terus ada talinya. Itu bisa dimainin gini-gini kan. Nah, permainan itu namanya adalah lato-lato. Nah, karena viralnya permainan ini, terus gue langsung kepikiran, kenapa gue gak bikin konten yang membahas tentang permainan-permainan tradisional Indonesia aja, bro. Karena selain lato-lato, kita tuh masih punya banyak banget permainan tradisional yang gak kalah keren dan gak kalah memorable pokoknya. Langsung aja, permainan tradisional Indonesia pertama yang akan gue share ke lo adalah sebuah permainan yang tidak memerlukan satu alat pun. Nama permainannya adalah petak umpet. Di dalam permainan ini lo nggak butuh satu alat pun. Palingan lo cuma diharuskan mempunyai skill berlari yang cukup kencang, dan juga lo harus tahu tempat-tempat sembunyi yang paling oke di mana lo tidak akan ketahuan kalau lo ngumpet di situ. Cara mainnya juga gampang. Tunjuk satu orang untuk menjadi penjaga dan dia diharuskan untuk memejamkan mata. Kemudian selagi memejamkan mata, dia harus menghitung. Ya, hitungannya itu bebas. Mau nyampe 10, 20, 30, bahkan sampai 100 bebas, terserah lu. Tergantung kesepakatan. Nah, kemudian di saat sang penjaga ini berhitung, kalian diwajibkan untuk mencari tempat sembunyi alias ngumpet. Lalu setelah penjaga selesai berhitung, dia diwajibkan untuk mencari kalian yang ngumpet. Kemudian, kalau kalian sudah tertangkap atau ketahuan oleh si penjaga, kalian harus berlari, ya adu lari sama si penjaga ini untuk menyentuh satu tembok atau satu checkpoint atau satu apalah itu sebutannya ya. Siapa yang duluan megang, dia yang menang. Ya, kalau misalnya kamu kalah oleh si penjaga, artinya kamu menjadi giliran penjaga berikutnya. Next, permainan kedua ada bola bekel. Dulu itu gue sempet jago waktu masih kecil. Makanya kita lihat ya sekarang apakah gue masih jago. Ternyata tidak ya guys ya. Oh my god! Wow! Untuk memainkan permainan tradisional ini, kalian membutuhkan satu bola bekel dan juga 6 buah biji bekel. Nah, permainan ini biasanya dimainkan oleh mayoritasnya anak cewek ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau cowok-cowok ini juga bisa main. Cara memainkannya gampang-gampang susah, karena di dalam permainan ini lo harus menyusun 6 biji bekel biar posisi biji bekelnya bisa berdiri. Terus selama lo melakukan hal itu secara bersamaan, lo juga harus mantulin bola bekel yang lo pegang.
Gitu. Jadi setiap satu pantulan bola bekel, di saat itu juga lo diharuskan untuk ngambil satu biji bekel buat dipegang. Lo harus melakukan hal ini secara berulang sampai semua biji bekel bisa lo pegang. Nah, permainan ini bisa gagal kalau sampai ada satu biji bekel yang nggak berhasil lo pegang atau jatuh dari tangan lo. Kalau udah gagal kayak gini, lo harus mengulang permainan dari awal. Permainan selanjutnya ada lompat tali. Menurut gua permainan ini juga sempat jadi permainan yang primadona ya, karena alatnya juga cukup gampang. Lo cuma butuh banyak karet gelang yang disusun sedemikian rupa sampai bentuknya tuh kayak tali yang panjangnya mungkin sekitar 1-2 meter. Nah, untuk memainkan lompat tali ini seenggaknya itu dibutuhkan 3 orang. 2 orang memegang tali dari ujung ke ujung, satu lagi jadi pelompat talinya. Terus untuk memainkan permainan ini lo kayaknya harus punya badan yang gesit, irit, ya emang pinter, dan juga lincah. Karena permainan ini ada levelnya. Di awal mungkin lo akan melompati tali tersebut dengan ukuran atau level yang rendah. Ya mungkin sekitar selutut kaki ya kalau seingat gue ya. Tapi lama-kelamaan lo diwajibkan untuk melompati tali itu yang seukuran kepala temen-temen lo. Gokil gak tuh? Permainan selanjutnya ada kelereng. Oh my god! Wow! Gue yakin banget kalau anak-anak cowok yang lahir di tahun 90-an pasti mayoritas tahu banget sama permainan ini. Kelereng tuh biasa kita kenal dengan sebutan gundu coy kalau di daerah gue. Ayo kita main gundu bro gitu. Bentuknya adalah bulat ya kayak kaca bening tapi di dalamnya tuh ada motif-motif gitulah. Nah, tempat untuk memainkan kelereng ini biasanya di tanah lapang atau juga bisa di dalam rumah yaitu di ubin. Terus cara mainnya juga gampang. Lo cukup nyentil gundu lo ke arah gundu temen lo. Kalau gundu lo mengenai gundu temen lo, artinya gundu temen lo bisa menjadi milik lo. As simple as that. Permainan ini simple tapi sungguh menyenangkan dan juga memorable. Karena gue dulu lumayan jago ya tergolong main gundu ya. Gue pernah nih, setiap gue berangkat sekolah gue cuma bawa modal 1 gundu. Ya gue bisa pulang membawa puluhan gundu penuh di kantong gue. Wah, patut dibanggakan sih. Selanjutnya ada permainan congklak. Yang alatnya adalah biji kerang atau batu-batu kecil yang ditaruh di atas papan berlubang. Nah, biasanya permainan congklak ini juga identiknya dengan perempuan. Dan congklak itu cuma bisa dimainkan oleh 2 orang saja. Dari segi bentuknya, papan congklak yang bisa dimainin itu harus mempunyai 16 lubang dan juga 98 buah biji atau batu kecil sebagai pelengkapnya. Nah, sebelum memulai permainan ini, lo sama temen lo harus sweet dulu untuk nentuin siapa yang akan jalan duluan. Pas udah tahu siapa yang bakal main duluan, maka pemain harus ngambil semua biji congklak. Terus biji itu disebar ke setiap lubang congklak secara berurutan sampai biji congklak yang ada di tangan lo tuh habis. Kalau udah habis dan kesebar ke semua lubang congklak, maka lo harus ngambil biji congklak lagi di tempat terakhir biji lo habis. Permainan ini terus begitu sampai akhirnya bisa ketahuan siapa peserta yang mendapatkan biji paling banyak. Next, permainan tradisional berikutnya yang gak kalah seru adalah permainan layang-layang atau layangan, bro. Ini permainan seru banget, memorable banget juga buat gue selain main gundu ya. Nah, untuk main layangan tuh lo butuh tempat yang cukup luas yang gak ada penghalangnya di sekitarnya. Dan juga lo butuh angin pastinya supaya layangan lo tuh bisa terbang ke angkasa. Gitu ya. Nah, menurut gue permainan ini juga artsy banget karena layangan tuh bikinnya ribet banget cuy. Kayak dia emang kelihatan simple tapi ribet. Ya, layangan ini mayoritas terbuat dari bambu, dimana secara geometri dan juga secara material ini beratnya harus seimbang. Nggak boleh ada yang berat sebelah, nggak boleh ada yang besar sebelah, yang kayak gitulah. Karena kalau sampai di dalam pembuatannya lo salah perhitungan,
layangan lu nggak akan bisa terbang, atau bahkan ya mungkin bisa terbang tapi kayak dia nggak seimbang gitu, berat sebelah, atau bahasanya mah dek coy. Nah, permainan layangan ini bisa jadi cuma sekedar buat asik-asikan aja, atau bahkan bisa juga dijadikan sebagai ajang kompetisi. Kompetisinya kayak gimana? Ya contohnya bisa saling adu layangan siapa yang paling lama bertahan bisa terbang, atau juga layangan siapa yang paling tinggi atau paling jauh terbangnya, atau bahkan yang paling populer adalah kalau lu main layangan kecil gitu ya, layangan kotak kecil gitu, lu tuh ngadunya tuh ya beneran ngadu gitu cuy. Benang siapa yang paling tajam, terus ngadu putus deh salah satunya. Nah, yang gak putus ini adalah pemenangnya. Next, permainan berikutnya ada egrang. Iya, balapan egrang, perwakilan putra dan putri. Ayo sampai di garis, mundur. Fix banget, main egrang tuh susah cuy. Karena untuk memainkan egrang, lo butuh keseimbangan yang super duper ekstra supaya lo bisa tetap bertahan di atas egrang tentunya, dan juga bisa jalan pada akhirnya. Dan dari bentuknya, egrang itu terbuat dari 2 buah galah atau tongkat yang terbuat dari bambu. Terus di tongkat itu ada pijakan yang fungsinya supaya bisa lo injak selama lo berjalan pakai egrang. Nah, cara jalannya adalah lo harus megangin tongkatnya itu supaya keseimbangan lo tetap terjaga. Terus kalau lo jatuh ya lo dapat hukuman, atau tergantung kesepakatan teman-teman lo, bisa gantian, bisa juga lo harus push up atau semacam itulah. Oke, selain dari permainan yang gue sebutin tadi, sebetulnya masih banyak banget permainan-permainan tradisional asal Indonesia yang menurut gue juga nggak kalah keren dan lo semua bisa coba. Dan sebagai info buat lo yang belum tahu permainan tradisional Indonesia itu banyak banget, gue mungkin akan beberin nama-nama permainannya di sini ya, supaya kita bisa discuss di kolom komentar. Mungkin ada dari lo yang kepo, kayak ini jelasin dong permainan ini, jelasin dong permainan itu. Di antara permainan tradisional lainnya ada gobak sodor, ular naga, kucing jongkok, bentengan, domikado, gasingan, boy-boyan, patok lele, tapel, balap karung, peletokan, gatrikan, dam-daman, gambaran. Wah, pokoknya masih banyak lagi dah. Dan sebagai penutup di episode kali ini, lo bisa komen di kolom komentar tentang permainan tradisional mana aja yang paling membekas di memori lo, dan kenapa itu bisa sangat memorable buat lo. Oke, itu dia pembahasan gue kali ini tentang permainan-permainan tradisional Indonesia selain lato-lato. Oke, buat lo yang suka sama konten ini, please like dan share ke orang terdekat, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.